sebuah mega proyek yang telah diwacanakan selama berabad-abad, kembali menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Ambisi besar untuk membangun sebuah kanal yang menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman ini memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi jalur pelayaran global. Keberadaan terusan Thailand dapat menyaingi terusan Suez dan Panama, serta mengubah lanskap geopolitik serta ekonomi Asia Tenggara. Selat Malaka berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan dua samudra besar, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan panjang sekitar 900 km dan lebarnya yang hanya 2,8 km di beberapa titik, Sangkra dan Lembut. Kedua proyek ini berpotensi memberikan dampak besar pada posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan global. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang kedua proyek ini. Terusan Kra. Teman-teman, bayangkan ada suatu proyek yang kalau benar-benar dibangun, dampaknya bukan cuma buat Thailand, tapi bisa mengubah jalur perdagangan dunia. Sebuah proyek yang berpotensi mengurangi ketergantungan kapal-kapal internasional pada Selat Malaka, membuat Singapura kehilangan sebagian perannya sebagai pusat logistik Asia Tenggara dan memaksa negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, India, bahkan Indonesia untuk menyesuaikan strategi mereka. Proyek itu dikenal dengan nama Terusan Kra. Selama lebih dari 3 abad, ide pembangunan kanal ini terus muncul dan menghilang. Banyak yang menganggapnya sebagai proyek infrastruktur paling ambisius di Asia Tenggara. Namun, hingga hari ini, kanal tersebut masih belum pernah terwujud. Lalu, sebenarnya apa itu Terusan Kra? Mengapa proyek ini begitu penting? Dan kenapa dunia terus membicarakannya meskipun belum pernah dibangun? Mengapa terusan Kra itu dianggap sangat penting? Jawabannya ada pada Selat Malaka. Hampir seluruh kapal dagang yang berlayar dari Asia Timur menuju ke Eropa, kemudian Timur Tengah dan juga Afrika, harus melewati jalur ini. Setiap tahunnya, puluhan ribu kapal melintas membawa minyak, gas, bahan baku industri, hingga berbagai produk manufaktur. Masalahnya, Selat Malaka ini memiliki titik tersempit, hanya sekitar 2,8 km. Akibatnya, jalur ini sering mengalami kepadatan lalu lintas kapal dan memiliki risiko kecelakaan maupun gangguan keamanan. Apabila terusan Kra ini dibangun, kapal-kapal tidak perlu lagi memutar melalui Selat Malaka. Mereka langsung menyeberang melalui Thailand Selatan. Rute menjadi lebih pendek, kemudian waktu pengirimannya lebih cepat, dan juga konsumsi bahan bakarnya berkurang, serta biaya operasional kapal pun bisa ditekan. Sebenarnya, gagasan membangun terusan Kra itu bukanlah sebuah ide baru. Sejarahnya dimulai pada tahun 1677 ketika Raja Narai dari Kerajaan Siam ini meminta seorang insinyur Prancis untuk meneliti kemungkinan pembangunan kanal yang menghubungkan kedua sisi semenanjung Thailand. Namun, teknologi pada masa itu belum memungkinkan proyek tersebut direalisasikan. Nah, memasuki abad ke-19 ini, ide tersebut kembali muncul setelah keberhasilan terusan Suez yang mengubah jalur perdagangan dunia. Inggris sempat mempertimbangkan proyek tersebut, tetapi biaya pembangunannya dinilai terlalu besar. Kemudian, pada tahun 1909, Inggris dan Thailand menandatangani perjanjian yang secara tidak langsung membatasi pembangunan kanal tanpa persetujuan Inggris. Nah, sejak saat itu, terusan Kra tidak lagi sekedar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari persaingan kepentingan negara-negara besar.
Memasuki abad ke-21, perhatian dunia kembali tertuju pada terusan kerah, terutama karena ketertarikan Cina. Bagi Cina, persoalan ini bukan hanya sekedar mempercepat perdagangan, melainkan berkaitan dengan keamanan nasional. Sebagian besar impor energi Cina harus melewati Selat Melaka sebelum tiba di pelabuhan-pelabuhan mereka. Kondisi ini dikenal sebagai Malaka Dilema, yaitu kekhawatiran bahwa ketergantungan pada satu jalur pelayaran dapat menjadi kelemahan strategis apabila terjadi konflik atau blokade. Karena itu, Cina terus mencari berbagai alternatif, mulai dari pembangunan pipa energi, koridor ekonomi, hingga proyek-proyek infrastruktur maritim. Dalam konteks inilah, terusan kerah sering dianggap sebagai salah satu solusi yang mengurangi ketergantungan Cina terhadap Selat Melaka. Namun, bukan hanya China yang memiliki kepentingan terhadap proyek ini. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Jika terusan kerah dibangun dengan dukungan investasi China, pengaruh ekonomi dan politik Beijing terhadap jalur perdagangan strategis dunia berpotensi meningkat. India pun memperhatikan perkembangan ini dengan serius karena tidak ingin pengaruh China semakin dominan di kawasan Samudra Hindia. Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga memiliki kepentingan masing-masing. Singapura ingin mempertahankan posisinya sebagai pusat logistik regional. Malaysia berkepentingan terhadap aktivitas perdagangan di Selat Malaka, sementara Thailand melihat proyek ini sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi wilayah selatan. Selain biaya, terdapat persoalan keamanan nasional Thailand. Jika kanal benar-benar membelah tanah genting kerah, maka wilayah Thailand akan terpisah secara geografis menjadi dua bagian. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperumit pengelolaan wilayah dan mobilisasi keamanan. Kekhawatiran tersebut semakin besar karena beberapa provinsi di Thailand Selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat telah lama menghadapi konflik separatis, ditambah lagi dengan tekanan geopolitik dari berbagai negara besar. Pemerintah Thailand mulai mempertimbangkan alternatif lain yang dianggap lebih realistis. Dari sinilah muncul proyek yang dikenal sebagai Thailand Land Bridge. Berbeda dengan terusan kerah, Thailand Land Bridge tidak membangun kanal yang memotong daratan. Pemerintah Thailand berencana membangun dua pelabuhan laut dalam, yaitu di Ranong yang menghadap Samudra Hindia dan di Champon yang menghadap Teluk Thailand. Kedua pelabuhan tersebut akan dihubungkan oleh rel kereta api, jalan tol, dan pusat logistik modern. Mekanismenya cukup sederhana. Kontainer dari kapal yang datang di satu sisi akan dipindahkan melalui jalur darat menuju pelabuhan di sisi lainnya, lalu dimuat kembali ke kapal yang akan melanjutkan perjalanan. Dengan cara ini, Thailand berharap dapat memangkas waktu pengiriman tanpa harus menggali kanal raksasa yang mahal dan berisiko tinggi. Namun, keberhasilan proyek ini tetap bergantung pada efisiensi logistik dan daya saing biaya operasional. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Jika Land Bridge berhasil menarik sebagian lalu lintas kapal internasional, pola perdagangan kawasan tentu akan berubah. Namun, perubahan ini tidak selalu berarti kerugian bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki posisi strategis melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Kuala Tanjung, Belawan, dan Sabang, serta menguasai jalur penting lainnya. Meski demikian, banyak analisis menilai bahwa Land Bridge belum tentu dapat menggantikan Selat Malaka sepenuhnya. Keberhasilan sebuah jalur perdagangan tidak hanya ditentukan oleh jarak, tetapi juga oleh biaya, kualitas pelabuhan, layanan logistik, keamanan, dan kepastian hukum. Pada akhirnya, terusan kerah menunjukkan bahwa sebuah proyek infrastruktur selalu berkaitan dengan ekonomi, keamanan, dan geopolitik. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa posisi geografis yang strategis harus didukung oleh pelabuhan modern, infrastruktur yang efisien, dan kebijakan maritim yang kompetitif.
Karena pada akhirnya, siapa yang mampu mengendalikan jalur perdagangan dunia bukan hanya menguasai arus barang, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan politik internasional.